Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Anti Pecah. Kali ini kita akan membahas film tentang High and Low the Movie. Seperti biasa, sebelum melanjut ke alur ceritanya, silahkan di subscribe dulu teman-teman agar kita tambah semangat. Oke, gas. Di awal film diperlihatkan terjadinya peledakan di kota Nameles yang merupakan markas besar geng Red Boys. Di sana kota Nameles pun hancur dilahap si Jago Merah. Semua warga mencoba untuk menyelamatkan diri. Smokey yang melihat itu langsung marah dan berniat untuk balas dendam. Dan ternyata di tempat lain juga terjadi peristiwa yang sama. Kota wilayah Sanorengo diserang oleh geng Mighty Warrior. Bahkan Naomi yang sedang sendirian juga diganggu oleh mereka. Tapi untungnya anggota Sanorengo pun datang ke sana. Sanorengo pun langsung membantai mereka dengan mudah. Setelah itu Cobra melihat kobaran api yang sangat besar di wilayah Nameles. Saking besarnya kobaran api itu, Amamiya berada di tempat lain juga bisa melihat kobaran api itu. Karena penasaran, Amamiya pun langsung pergi ke sana. Di tempat lain, Led Rascal juga diserang oleh Mighty Warrior. Di sana geng itu membantai semua bawahan Led Rascal dengan mudah. Akibat kejadian itu, Rock Lee pun marah karena beberapa wanita juga diculik oleh mereka. Setelah itu, Mighty Warrior melakukan penyerangan kepada SMA Oya. Bahkan Seki juga yang dianggap kuat tidak sanggup untuk melawan si Ice yang merupakan pemimpin geng Mighty Warrior itu. Akibat itu SMA Oya pun diacak-acak oleh Mighty Warrior. Kemudian Seki memberitahukan kepada Murayama dan ia juga menyuruh Murayama untuk menyerang balik geng Mighty Warrior. Namun Murayama tidak mau melakukannya karena ia menyadari bahwa anggota SMA Oya belum cukup kuat untuk menghadapi geng itu. Di sisi lain, markas dan rumah Ika juga diserang dan ternyata pelakunya adalah Kohaku dan Sukumo. Meskipun berdua, mereka dengan sangat mudahnya membantai markas dan rumah Ika. Lalu keesokan harinya, Yuga telah kembali dari sekian lama ia menghilang, dan Hukyo memberitahu bahwa markas dan rumah telah diserang. Mendengar hal itu, Yuga dengan sangat santuy menyuruh anggota untuk melakukan penyerangan balik. Di tempat lain, Red Boys mengetahui bahwa penyerangan di wilayahnya adalah Mighty Warrior. Smokey dan anggotanya juga memutuskan untuk balas dendam pada geng itu. Sedangkan Amamiya juga sudah sampai ke markas Nameles dan melihat keadaan di sana sudah hancur dan menganggap pembakaran itu sangat keji. Di sana Hiroto dan Smokey sempat saling tatap muka ketika berpapasan dan Red Boy pun langsung pergi ke markas Mighty Warrior untuk balas dendam. Di sisi lain, Sukumo sedang memegang kunci motor milik Tatsuya. Tapi tiba-tiba Ryu datang dan mengajak Sukumo untuk melihat pertunjukan. Ternyata pertunjukan itu adalah tawuran antara Mighty Warrior dengan Red Boys. Di sana Ryu sudah mengetahui bahwa Red Boys akan balas dendam, sehingga ia sudah mengumpulkan anggotanya, sehingga terjadilah tawuran di sana. Terlihat Mighty Warrior yang membawa senjata bisbol, namun hal itu tidak membuat Red Boys kewalahan. Tetapi di tengah-tengah pertarungan, anggota Mighty main curang dengan memecahkan botol kepada Red Boys secara brutal.
Tentu saja hal itu membuat anggota Red Boys terpojok akibat pecahan botol yang berserakan di mana-mana. Melihat Red Boy mulai kewalahan, Smokey menyuruh anggotanya untuk mundur. Namun tiba-tiba batuk berdahak Smokey kumat lagi, sehingga ia pun diserang oleh Ryu menggunakan samurai. Tapi tidak lama kemudian Amamiya Hiroto datang membantu Smokey, dibarengi dengan Ice yang juga datang ke sana. Namun karena kondisi Smokey yang melemah, ia pun terkena tebasan dari Ryu. Melihat itu, Hiroto langsung menonjok Ryu, tapi Ice tidak tinggal diam, ia juga menonjok Hiroto. Tak lama kemudian anggota Red Boys datang dan membawa mobil untuk menjemput Smokey. Begitu juga dengan Hiroto yang memutuskan untuk mundur. Kemudian Hiroto memanggil dokter untuk menjahit luka tebasan yang dialami Smokey. Bahkan ia juga membantu membayar untuk biayanya. Namun tiba-tiba geng Dop datang dan menculik Lala secara cepat dan membuat Hiroto tidak sempat menolongnya. Di tempat lain, Cobra dan Yamato sedang menemui Kohaku. Tentu saja hal itu membuat mereka senang karena mereka sudah lama tak bertemu dengan Kohaku. Namun Kohaku mengatakan bahwa ia ingin mengambil alih wilayah SWORD. Bahkan Kohaku juga menangani Yamato dan Cobra. Di sini Cobra pun menyadari bahwa kekacauan di SWORD ternyata ulahnya Kohaku. Sesudah itu tanpa rasa bersalah Kohaku pergi dari sana. Setelah sampai di base camp, Tsukumo mengatakan bahwa kekacauan di Nameles telah memakan banyak korban, dan Tsukumo menyuruh Kohaku untuk menghentikan tindakan ini. Namun tiba-tiba Lee datang dan menyelah omongan mereka. Di sini Lee dan Kohaku berencana untuk melakukan penyerangan yang kedua kepada SWORD, yang dimana penyerangan itu akan dilakukan 2 hari lagi. Sedangkan di tempat lain, Cobra dan Yamato masih tidak menyangka dengan perubahan Kohaku, di mana dulu Kohaku selalu respect dengan balatnya sendiri. Tetapi tidak lama kemudian Tsukumo datang ke sana dan ia memberitahukan bahwa Kohaku akan melakukan penyerangan kedua kepada SWORD. Ia juga mengatakan kalau Mighty Warrior dan Dope telah bergabung dengan Kohaku dan mereka telah menyiapkan pasukan sebanyak 500 orang untuk penyerangan. Di sini Tsukumo menjelaskan tentang tujuan Kohaku yang dimana ia ingin balas dendam kepada Kuryo Group. Karena Kohaku sudah mengetahui bahwa Kuryo Group lah yang telah membunuh Tatsuya. Lalu Tsukumo memberikan kunci motor milik Tatsuya kepada Cobra dan Tsukumo juga meminta untuk memberikan kepada Kohaku dalam peperangan nanti. Tidak lama kemudian Naomi datang dan mendengar obrolan mereka. Naomi pun langsung memek karena ia menyadari bahwa jika Tatsuya ada, ia pasti tidak ingin Kohaku melakukan balas dendam. Sehingga Naomi pun menyuruh Cobra dan Yamato untuk menghentikan tindakan Kohaku. Kembali ke Kohaku, terlihat ia sedang galau dan memikirkan tentang kenangannya bersama Tatsuya. Dan tiba-tiba Lee datang lagi, lalu diceritakan awal pertemuan antara Kohaku dengan Lee. Pada saat itu, Lee menemui Kohaku yang sedang galau. Di sini Lee memberitahukan bahwa yang membunuh Tatsuya adalah Kuryo Group. Bahkan Lee juga memberikan berkas-berkas untuk jadi bahan bukti. Jadi Lee ini adalah anak bos mafia dari grup lain yang berniat menghancurkan Kuryo Group. Sehingga tujuannya dan Kohaku pun sama, yaitu ingin membantai Kuryo Group. Kemudian Lee juga memberikan pasukannya kepada Kohaku, yang ternyata itu Mighty Warrior dan Dope. Di tempat lain, Noboru menjelaskan tentang tujuan Kuryo Group yang ingin menguasai wilayah SWORD sesuai apa yang ia tahu bahwa bergabung di sana.
yang dimana mereka ingin membuat sebuah markas kasino di wilayah SWORD, dan tentu saja mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari kasino itu. Sehingga dulu Koryo Group ingin menghancurkan Mugen yang masih menguasai kota, dan karena kepintaran Noboru di sini ia menduga bahwa kematian Tatsuya juga disebabkan oleh Koryo Group, dan meskipun ada barang bukti, Koryo Group tidak bisa ditangkap karena polisi sudah disogok oleh mereka. Di tempat lain, Smoky sudah sadar lalu menunjukkan foto kakak tertuanya yang telah hilang, dan terungkap kemunculan Amamiya beredar ke permukaan, ternyata untuk mencari kakaknya yang telah lama hilang, dan kebetulan Smoky mengetahui keberadaannya. Namun sebelum itu ia meminta Hiroto untuk menyelamatkan Lala terlebih dahulu sebelum ia memberitahukan keberadaan kakaknya, dan Hiroto pun langsung pergi mengajak Masaki untuk menyelamatkan Lala. Keesokan harinya adalah hari H untuk berperang. Di sini Cobra dan Yamato memutuskan untuk berangkat berdua saja. Namun tiba-tiba Chiraru datang dan mengatakan bahwa mereka juga akan berangkat untuk perang. Hingga akhirnya mereka pun berangkat. Saat di perjalanan mereka bertemu dengan Murayama. Di sini ternyata Murayama juga ikut berperang sebagai wakil dari Oya. Namun mereka berangkat hanya bertiga karena Murayama tidak ingin melibatkan teman-temannya yang kemungkinan dalam tawuran ini akan banyak korban. Tapi tak diduga anggota SMA Oya datang membawa pasukan dengan nge-BM 2 truk sekaligus. Sedangkan Led Rascal juga ikut berangkat ke sana. Begitu juga dengan Red Boys, meskipun tanpa Smoky mereka juga pergi ke sana untuk ikut perang. Lalu pasukan terakhir yaitu Daruma Ika juga menyusul ke sana dengan sangat santai. Hingga akhirnya 5 geng SWORD pun bersatu untuk tawuran besar. Di sisi lain, Kohaku sudah siap menggerakkan pasukannya untuk melawan SWORD. Sebelum tawuran seperti biasa mereka pemanasan dulu, dan terlihat pasukan Kohaku lebih banyak dibanding anggota SWORD, tetapi hal itu membuat SWORD semakin semangat. Di sisi lain dari pertarungan itu, anggota geng Dop sedang mengamankan wanita-wanita yang nanti akan dijual, termasuk Lala. Begitu juga dengan Mighty Warrior, orang-orang terkuatnya juga ikut untuk tawuran. Di pertarungan, pasukan musuh terus bertambah, sehingga membuat anggota SWORD mulai kewalahan. Namun tiba-tiba Amamiya datang ke sana dengan tujuan untuk menyelamatkan Lala. Anggota SWORD yang melihat itu langsung bangkit dan meneruskan lagi tawuran itu. Lalu Hukio dan Sakio berusaha memindahkan sebuah kontainer untuk menutup jalan pasukan musuh yang terus bertambah, sedangkan Amamiya berusaha untuk melewati kontainer itu. Lalu mereka dicegat oleh Ice dan bawahannya. Di sini Hiroto memutuskan untuk melanjutkan duelnya yang tertunda saat membantu Red Boys, sedangkan Masaki akan melawan semua bawahannya.
Setelah cukup lama tawuran, akhirnya Cobra dan Yamato berhasil masuk ke markas besar yang dimana tempat Kohaku berada. Tetapi anggota Mighty Warrior datang untuk mencegahnya. What up, Cobra? Sedangkan Kohaku sedang membakar fotonya saat bersama Tachuya. Lalu Tsukumo datang dan menasihati Kohaku agar menghentikan tindakannya ini. Dan ternyata rencana Kohaku adalah menguasai SWORD dan menghancurkan Kuryu Group yang mungkin saja akan hancur bersama dirinya sendiri. Mendengar Tsukumo yang banyak bacot, Kohaku langsung marah karena ia sudah diselimuti kebencian. Dan ia juga berani menghantam Tsukumo hingga jatuh ke lantai paling bawah. Tidak lama kemudian, Cobra dan Yamato datang ke sana. Di sini Cobra tanpa ragu-ragu langsung menonjok Kohaku, dan ternyata tonjokan itu adalah momen perdananya kepada Kohaku. Karena dulu Cobra tidak berani menyenggolnya, apalagi menghajar. Lalu baku hantam 2 lawan 1 pun terjadi. Dan di sini terlihat sebagai mantan ketua Mugen, Kohaku sangat kuat. Bahkan tendangan Yamato pun tidak mempan kepadanya. Sedangkan Cobra terus di smackdown oleh Kohaku. Tetapi tiba-tiba Tsukumo bangkit dan langsung menghantam Kohaku, sehingga pertarungan itu menjadi 3 lawan 1. Namun itu tidak ada apa-apanya dengan skill baku hantam Kohaku yang mungkin lebih tinggi. Mereka bertiga terus menghajar Kohaku, tapi ternyata Kohaku masih bisa membalikkan pukulan mereka. Hingga akhirnya Cobra memberikan sebuah kunci motor milik Tachuya kepada Kohaku, dan di sini Cobra mulai mengeluarkan bacotannya untuk menyadarkan Kohaku. Dan di sini Kohaku mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Tachuya kepadanya, di mana Kohaku tidak boleh terikat oleh siapapun, dan meyakinkannya apabila Mugen sudah tidak ada, namun persahabatan akan selalu ada. Dan akhirnya Kohaku pun sadar, lalu menangis di sana. Setelah itu Cobra dan Yamato keluar dan langsung mendeklarasikan kemenangannya. Seketika saat itu membuat anggota SWORD langsung berteriak.